Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 2 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Maret 2023. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman. Baik, seperti biasa kami atas nama pengurus Masjid Darussalam akan mengumumkan beberapa pengumuman terkait dengan salat Jumat hari ini dan kegiatan lain di Masjid Darussalam selama bulan suci Ramadan. Yang pertama yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustadz Kiai Haji Abu Hasanuddin dari Jember, dan yang bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Abu Mansur Al-Hafiz dari Jombang, dan yang menjadi muazin pada siang hari ini yaitu Ustadz Imam Syafi'i. Berikutnya perolehan infak Jumat pekan kemarin sebesar Rp3.600.000. Kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah selama bulan suci Ramadan Masjid Darussalam melaksanakan berbagai kajian iftar, kajian tarawih, kajian subuh, dan tentunya sholat tarawih berjamaah di Masjid Darussalam yang dapat jamaah ikuti dan juga dapat diikuti melalui radio Suara Darussalam 91,1 FM. Baik, demikian pengumuman dari kami. Diminta bantuannya kepada para jamaah untuk dapat mengedarkan kotak infak yang telah kami sediakan serta dapat menyesuaikan alat komunikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Kiai Haji Abu Hasanuddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده فزكى كلامه فقال وما ينطق عن الهوى فزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى فزكى قلبه وفؤاده فقال ما كذب الفؤاد وما رأى فزكى كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وترحم على هذا النبي الكريم بعثه الله رحمة للعالمين فيا أيها الحاضرين الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال أيضا ومن يتق الله يجعل من أمره يسرا وقال أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال أيضا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال رسول الكريم في إحدى حديثه اتق الله حيثما كنت فأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah curahkan nikmatnya dan limpahkan itu kepada kita. Allah istijabah doa-doa kita melalui doa yang kita panjatkan 2 bulan sebelumnya, di mana kita diminta oleh baginda Rasulullah untuk memohon kepada Allah keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban. Dan kita juga meminta kepada Allah wa ballighna Ramadan, dan meminta untuk disampaikan usia dan kesempatan kita di bulan Ramadan. Sudah tentu
tidak semua orang mendapati doanya terbukti. Ada mereka-mereka yang dahulu Ramadan bersama kita, tapi hari ini tak lagi membersamai kita. Betapapun terkadang juga kita lihat kurang beberapa hari mereka bertemu dengan Ramadan, tapi kehendak Allah dan takdirnya mendahulunya. Sudah tentu ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita yang mudah-mudahan bisa kita syukuri zahiran wa batinan. Belum lagi jika kita merenung di siang yang mubarak ini para jamaah, maka sungguh tidak ada satu jengkal pun dari tubuh kita kecuali Allah telah sempurnakan nikmatnya dan telah sempurnakan anugerahnya. Mudah-mudahan siang yang mubarak di tempat yang mubarak di bulan yang mubarak ini kita bisa merenunginya dan mendapatinya betapa tidak ada satu jengkal tubuh kita kecuali telah Allah sempurnakan nikmatnya. Ingat, Allah bertanya kepada kita di dalam surah Ar-Rahman 31 kali, bukan tanpa maksud, tapi sekedar ingin mengikatkan kepada kita bahwa kita tempat salah dan lupa, sering kita meniadakan bahkan mendustakan nikmat-nikmat itu. Maka Allah bertanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebenarnya nikmatku yang mana lagi yang hendak kalian dustakan? Karena apa? Kita perlu mengingat ayat Allah yang lain bahwa seluruh nikmat itu meminta pertanggungjawaban, karena Allah pun menegaskan humma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh semua nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian pasti akan kami tuntut pertanggungjawabannya. Sebagai bentuk gambaran, Rasulullah membersamai Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab di padang yang panas, di siang yang panas, lalu mendapatkan air putih yang menyegarkan. Maka Rasulullah menyatakan kepada Sayyidina Umar, sungguh Umar, kita akan ditanya tentang nikmat yang air hari ini yang kita minum dengan segar. Kira-kira apa yang bisa kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mudah-mudahan siang ini kita mampu merenungkan dan bersungguh-sungguh, mudah-mudahan sampai pada kesimpulan dan keputusan bahwa kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk fisik, bagaimana kita mengucapkan hamdalah di dalam setiap gerakan kita, menjaga nikmat itu, dan yang paling penting memastikan bahwa nikmat ini bisa kita jadikan bekal untuk lahirnya banyak kebaikan dan ketaatan, dan berusaha semaksimal mungkin nikmat ini tidak menjadi sebab kemaksiatan demi kemaksiatan yang akan menghiasi kehidupan. Salawat ma'assalamah moga terhaturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sudah tentu menjadi qudwah hasanah terbaik kita dalam menyempurnakan ketaatan dan kesyukuran kepada Allah. Salah satu yang bisa kita lihat bagaimana Bunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait salatnya yang panjang, bahkan karena lamanya berdiri rukuk dan sujud terlihat tungkai kakinya membengkak. Maka Sayyidah Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang paling dicintai Allah? Bukankah surgamu telah disiapkan oleh Allah? Bukankah dosamu awal dan akhir telah diampuni oleh Allah? Lalu mengapa engkau masih beribadah kepada Allah sedemikian rupa? Maka Rasulullah dengan tersenyum menyatakan, ya Aisyah, sungguh bukankah jika itu ditakdirkan kepadaku, aku adalah orang yang harusnya paling berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua fasilitas itu diberikan kepada yang lainnya. Alam akun abdan syakura, bukankah aku ini sebaiknya menjadi hamba yang paling bersyukur, berterima kasih. Sudah tentu makin jelas betapa korelasinya jelas bersyukur itu dengan tingkat pengabdian dan tingkat kesyukuran kita dengan seluruh ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya mudah-mudahan kita
adalah orang yang mengikuti jejak sunnahnya baginda Rasulullah. Tidak ada ucap, tingkah dan laku kecuali dipandu dan menghidupkan sunnah Rasulullah, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang barokah, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mensyukuri nikmat Ramadan usia kita di hari kedua ini, kita sudah tentu harus tetap menjaga diri, hati, pikiran kita supaya tetap semangat, supaya kita mendapatkan hamasyah. Karena apa? Perjalanan ini masih panjang. Begitu kita memulai dengan semangat, maka sudah tentu akan sangat banyak yang kita akan dapatkan. Begitu pula ketika kita kurang semangat, maka kita akan ditinggalkan banyak hal. Oleh karenanya, untuk menjaga semangat itu terus menyala di antara banyak godaan-godaan, walaupun Allah menyatakan dengan keberkahannya Ramadan ini termasuk tuftahu abwabal jannah, dibuka semua pintu-pintu surga, wa tughlaqu abwaban nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka, wa tufisatis syayatin, sementara setan-setan itu dibelenggu. Tapi ingat, ada yang masih melekat dengan kita, yakni nafsu kita sendiri, yang kata Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Berhati-hatilah dengan nafsu kita sendiri, karena nafsu itu cenderung untuk mengajak kita kepada yang kurang baik atau kepada keburukan-keburukan. Oleh karenanya kita butuh kekuatan. Salah satu bagaimana kita itu meningkatkan hamasyah, meningkatkan semangat kita di dalam menjalani ibadah Ramadan ini, dengan kita tahu sebenarnya kita mau diajak kemana, lalu kita mendapatkan apa. Kalau kita merujuk kepada surah Al-Baqarah yang menjadi landasan utama kita menjalankan puasa, sudah tentu Allah dengan jelas ingin mengantarkan kita ke derajat ketiga setelah keislaman dan keimanan kita, adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingat, diberikan kita alat untuk mengupgrade diri, yang alat itu terbukti efektif untuk orang-orang sebelum kita, dengan tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Kata ini tidak pernah asing, karena setiap saat diucapkan. Kata ini juga tidak pernah asing. Kenapa? Karena setiap saat kita dengarkan khotib-khotib di mimbar selalu menyatakan, usikum wa nafsi bittaqwallah, aku berpesan pada diriku dan para jamaah semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kenapa Allah menginginkan kita naik ke derajat takwa itu, dan mengapa kita harus menebusnya dengan pelatihan yang hari ini sedang kita jalankan? Yang pertama, Allah menegaskan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kenapa takwa itu harus melekat pada setiap saat pada dada-dada kita? Karena Allah sendiri menegaskan, tidak ada bekal menghadapi hidup ini yang terbaik kecuali bekalnya takwa. Karena apa? Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau takwa itu melekat pada diri kalian, melekat pada keluarga kalian, melekat kepada kampung-kampung kalian, melekat pada provinsi-provinsi kalian, maka Allah menjaganya, dan Allah benar-benar menjaminnya. Seandainya negeri satu kaum itu benar-benar bertakwa dan beriman, maka pasti akan aku bukakan untuk mereka keberkahan dari buminya dan keberkahan dari langitnya. Ulama mengatakan, apa keberkahan itu? Thubutul khair, munculnya banyak kebaikan di mana-mana. Jika kebaikan terasa nikmat, nikmat itu membawa kebaikan. Jika kebaikan itu berupa keburukan dalam makna rasanya, maka keburukan itu bisa menjadi obat. Betapapun pahit, tapi ia akan menyehatkan tubuh kita.
Disitulah sebenarnya keberkahan yang ingin kita dapatkan. Karena takwa itu syarat utama kita membuka keberkahan, kebaikan, dan kesuksesan. Dari mana kita tahu? Allah menjanjikan di akhir surah Ali Imran di ayat 200 menyatakan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah supaya Allah menjadikan kalian orang-orang yang sukses lagi mulia. Kata falah ketika disandingkan dengan hayyalal falah, maka bermakna dua. Satu, sukses di dunia, dua, bahagia di akhirat. Maka kalau ada kata falah, maka orang itu pasti sukses dan pasti bahagia. Dari mana kita tahu bahagia? Kita akan melihat keterangan Allah di dalam surah At-Talaq. 4 hal yang kita inginkan, yang membuat kita bahagia. Bahkan kita ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, melangkahkan kaki siang dan malam. Salah satu di antara tujuan utamanya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apa dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Lihat, Allah menyatakan, wa may yattaqillah. Redaksiannya sama dan menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il kata kerja yang mengandung 2 waktu. Satu fi zamani hinin wa zamani mustaqbalin. Itu berlaku hari ini dan seterusnya. Ini yang perlu dicatat. Jadi kalau janji Allah itu bersifat permanen, dan Allah sebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti tidak akan pernah membohongi dari setiap janji-janjinya, dan janji Allah itu terjadi hari ini dan seterusnya. Maka Allah menyatakan wa may yattaqillah, siapa yang sampai derajat takwa di awal Ramadan, di tengah Ramadan, atau di akhir Ramadan, maka apa fasilitasnya? Yaj'al lahu makhraja, kuberikan kepadamu sejak itu dan seterusnya. Apa yang diberikan Allah? Makhrajan, aneka solusi yang dibutuhkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sedikit kita merenung. Adakah kita punya persoalan dalam kehidupan? Yang kedua, bagaimana rasanya saat masalah itu menghimpit dada kita? Sesak rasanya di hati kita, bingung rasanya di pikiran kita, kemana-mana kita cari solusi. Lalu hari ini rasakan gimana ketika persoalan itu begitu mengisi relung hati kita, membuat kita resah dan gundah. Tiba-tiba Allah datangkan solusi, bagaimana rasanya? Maka ada kelegaan, ada kenyamanan, dan ada kebahagiaan. Maka mari, Ramadan ini bukan persoalan, tapi solusi yang sedang kita tunggu dari kualitas iman yang kita maharkan dari Ramadan yang kita jalankan. Yang kedua, apa yang kita cari dari sana ke sini, jauhnya jarak, kelelahan yang luar biasa? Selalu jawabannya sama, kita ingin mendapatkan rezeki. Apa kata Allah? Disambung lagi, wa may yattaqillaha, di ayat kedua di surah At-Talaq ini, di surah ke-65 di akhir juz 28 dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, disambung wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan menggunakan fi'il mudhari'. Aku berikan kepadanya rezeki hari ini dan seterusnya dari arah yang tak pernah disangka. Kenapa membuat istilah min haitsu la yahtasib? Karena jamaah, kadang rezeki yang disangka itu menjadikan kita kurang bahagianya. Kenapa? Kita tahu nominalnya, kita tahu kemana larinya, kita tahu berapa sisanya, dan kita tahu bahwa rezeki itu kadang tidak cukup untuk kebutuhan kita. Tapi begitu rezeki yang tidak pernah disangka, ada nilai kejutnya, ada nilai surprise-nya, maka yang terjadi bahagia kita berlipat-lipat. Ini yang kedua. Jadi Ramadan ini sarana kita mendapatkan solusi, dan sekaligus sarana kita dibukakan pintu rezeki. Padahal kita ke sana kemari selama ini salah satunya ada ingin mendapatkan rezeki. Inilah yang perlu kita notifikasi. Yang ketiga,
Luar biasanya Allah janjinya. Wa may yattaqillah, siapa yang masuk derajat takwa dengan Ramadan ini, yaj'al, akan kami jadikan hari itu dan seterusnya min amrihi, dari seluruh, bukan minal amri. Kalau pakai ma'rifah ada alif lamnya itu satu urusan, tapi kalau min amrihi, dari seluruh aneka urusannya, yaj'al min amrihi yusra, maka akan dia dimudahkan semua urusan-urusannya. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, di ayat berikutnya, yukaffir anhu sayyi'ati. Siapa orang-orang yang bertakwa ini sudah dapatkan 3 fasilitas terbaik. Jika dalam melangkah masih ada kekeliruan, apakah dalam tindakan, dalam ucapan ada human errornya, ada salah prosedurnya, mohon maaf, Allah masih menyatakan yukaffir anhu sayyi'ati, maka akan kubebaskan, maka akan putihkan semua kesalahan-kesalahannya. Sedikit sebagai pembanding supaya hati kita merasa tenang. Jika kita pernah punya hutang pajak, apakah kendaraan, tiba-tiba ada pemberitaan semua hutang-hutang kita diputihkan, apa terasa pada hati kita? Kenyamanan dan kenikmatan dan rasa syukur. Bagaimana kesalahan-kesalahan kita yang terakumulasi begitu banyak, oleh Allah dijanjikan semua akan diputihkan. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ini hebatnya lagi, yakni jika ada kebaikan, kebenaran dan kemakrufan, maka nilainya, value-nya ditingkatkan. Kadang kita termakan promo buy one get one free, di mana satu nilai dilipat gandakan bagi 2 nilai. Itu saja kadang terkecoh. Padahal Ramadan ini melipat gandakan tanpa terkira. Mari mudah-mudahan dengan hadiah terbaik dan tujuan ini, mudah-mudahan tidak ada hari dan waktu yang kita jalani Ramadan ini kecuali kita lakukan dengan semangat. Karena di ujung Ramadan itu ada bahagia, di ujung Ramadan ada solusi, di ujung Ramadan ada rezeki, di ujung Ramadan ada kemudahan-kemudahan kehidupan, dan di ujung Ramadan semua kesalahan akan diampunkan, dan di ujung Ramadan itu semua kebaikan akan dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita termasuk yang terus bersemangat di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Mari ujung dari seluruh rangkaian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dibuka hati kita, dibuka seluruh kebaikan-kebaikan kita, sehingga Ramadan ini tidak ada lagi keluh dan kesah, yang ada hamasyah, semangat dan semangat, bahagia dan bahagia menunggu janji-janji Allah yang diberikan kepada kita setiap mukmin yang bertakwa, yang bersungguh-sungguh menjalani perintahnya. Mudah-mudahan di ujung semuanya, selain keluarga yang barokah, yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang salih dan solihah, rezeki yang luas, halal, banyak, melimpah-limpah, mudah-mudahan nanti kita pun dikasih hadiah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita juga akan bertemu di jannah saat seluruhnya dikawal oleh takwa ini. Karena takwa dan amal salih inilah kita dan keluarga kita akan dimasukkan jannatu adnin
jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha alaihim minan nabi min azwajihim wa dzurriyyatihim. Dari orang-orang yang kita cintai, dari diri kita, keluarga kita, bapak-bapak kita akan memasuki jannatu aden, dari banyak pintu di mana malaikat memasuki pintu-pintu tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah bimbing dari setiap kesalahan kita, Allah kuatkan dalam setiap kelemahan kita, dan Allah luruskan dalam setiap pengelak-elakan, pembegokan jalan-jalan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamartahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna ya Rabb. Allahumma arzuqna ya Rabb. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah bil haji wal umrah ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim hayatana bi husnil khatimah wa a'udzubika ya Allah min su'il khatimah wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا الله من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.